Saya nangis sejadi-jadinya. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba nggak lama Rasulullah datang dan beliau memegang tangan Umar anak saya, demi Allah memegang tangan Salma anak saya. Seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut kata Rasulullah, jangan khawatir ya Rasulullah, kata Rasulullah. Salma dan Umar bersama saya. Demi Allah saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Sambil megang tangan Umar, sambil megang tangan Salma. Hari ini saya saksikan dan sampaikan kepada ibu cerita yang belum pernah saya sampaikan kemana-mana. Saya takut dibilang riya, tapi itu yang terjadi. Jadi Rasulullah datang kepada orang yang berduka itu hak. Rasulullah sampirin ibu karena orang-orang yang syahid ini itu hak. Pesan saya, jangan pernah lupa sholat buat beliau, sholat hadiah sahabat maghrib. Sahabat maghrib sholat hadiah buat mereka, agar mereka ini kontak terus sama ibu, agar ibu bisa mimpi dengan mereka. Dan jangan takut ibu, karena Rasulullah sampaikan kepada saya langsung dalam mimpi saya dengan pasti adalah. Kita pasti berharap ke situ semua. Cuman kan yang harus kita pahami bahwa kelompok radikal ini tidak tumbuh dalam waktu semalam atau 2 malam. Ya, mereka muncul kembali sesudah era reformasi. Mereka lebih besar lagi ketika difasilitasi, bahkan diberikan dana bantuan sosial supaya mereka tetap diam. Tetapi yang mereka lakukan adalah menyebarkan diri mereka ke banyak elemen-elemen negara, mulai pendidikan, pemerintahan, dan segala macam. Bagaimana cara membasmi mereka sekarang? Saya selalu menganalogikan, kalau radikalisme dan intoleransi di Indonesia itu sudah seperti cancer, udah di stadium 4. Apa yang harus kita lakukan? Potong kakinya supaya cancer itu habis? Yang pasti kan kita pincang. Nah, cara yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya sejak zamannya Jokowi itu sudah bagus, yaitu dengan melakukan kemoterapi setahap demi setahap. Nggak gampang memang, dan kita juga tidak bisa bilang bahwa oh itu gagal. Loh, kemoterapi itu bukan gagal, tetapi memang prosesnya itu tidak bisa langsung 100% sesuai dengan apa yang kita harapkan. 10% dulu, 20%, 30% kan begitu yang kita harapkan. Nah, harapan itu pasti tetap ada dan harus kita pelihara. Dan salah satu kunci daripada bagaimana intoleransi dan radikalisme itu bisa berhenti, itu adalah ekonomi. Inilah yang menjadi program Jokowi sekarang. Ketika dia sudah membangunkan infrastruktur, dunia pendidikan sudah dia baguskan, maka orang hanya akan berpikir bagaimana meningkatkan ekonomi dan taraf hidup mereka yang supaya lebih sejahtera. Bagaimana cara mereka kompetisi dengan dunia global sehingga mereka menang. Udah nggak ada lagi pikiran rasis, udah nggak ada lagi pemikiran terhadap radikalisme, karena orang semakin lama semakin pintar. Inilah yang tidak diharapkan oleh kelompok-kelompok yang berbaju agama ini, yang selalu memelihara orang-orang bodoh dengan baju agama untuk kepentingan mereka pribadi. Orang jangan pintar. Kalau orang pintar, tidak akan mungkin ikut mereka. Nah, akarnya inilah yang sekarang, fondasi inilah sekarang sedang dibangun oleh Jokowi. Dan ini panjang, bisa 30 tahun, bisa 50 tahun, bisa 100 tahun. Tetapi kan kita sudah memulai sesuatu, dan ini yang harus kita jaga benar. Nggak bisa kita memberhentikan radikalisme itu dengan pukulan-pukulan seperti yang dilakukan oleh polisi sekarang atau TNI. Itu sementara saja, menjaga supaya bendungan kita terhadap NKRI tidak pecah, kan begitu. Tetapi fondasi paling benar itu adalah bagaimana kesejahteraan mereka meningkat. Karena itu pesan saya sebenarnya adalah pintarlah. Jadikan media sosial itu sebagai media untuk mencerdaskan kita. Jangan kita malah menjadi bodoh dengan adanya media sosial ini, dengan men-share hoax, dengan tetap fanatik. Oi, Cina udah sampai ke bulan, bahkan sudah bikin matahari buatan. Kita kok masih sibuk dengan masalah ini cucunya Nabi lah, ini ulama yang harus dijaga lah, ini segala macam ya kan. Pikirkan bagaimana ekonomi kalian, karena kalau kalian bodoh, kalau kalian miskin, kalian akan lebih mudah untuk dimanipulasi oleh mereka yang berbaju agama untuk kepentingan mereka sendiri. Mulai pintar sekarang, Indonesia harus maju tahun 2045 nanti. Gaspol!